lagi ya, poco-poconya waduh gila. Saya sampai lihat itu dari belakang ada yang ini ya, semuanya ketawa walaupun mulutnya nggak kelihatan. Tapi dari belakang tadi saya, mulutnya nggak ada yang mingkem ternyata. Ya kalau mulutnya kelihatan itu pasti malu-malu kan. Kalau sekarang, itu nggak tahu nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Oke, jadi itulah hal-hal positif hari ini kita. Ya. Jadi orang hebat itu kalau dikasih sesuatu atau tantangan itu selalu respon, semangat. Kayak tadi, KIB, yes. Apa kabar? Itulah orang hebat. Ya. Jadi orang hebat adalah orang yang selalu respon. Kalau dikasih sesuatu dia respon. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang menghindar. Kalau dikasih sesuatu, menghindar. Itu bukan ciri-ciri orang sukses. Orang sukses selalu penuh tantangan dan responsif. Siap menerima tantangan saya hari ini? Siap menerima tantangan saya hari ini? Oke, inilah ciri-ciri orang sukses. Itulah kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena Anda tadi sudah menantang saya kan, siap menerima? Siap menerima? Siap menerima? Kelompok 3 mau kalah dengan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 1? Ingat kelompok 2 masih belum punya loh ya. Harus rebut, itu masih ada 2, rebut semuanya ya. Oke, saya yakin kalian bisa. Tantangan pertama saya mohon bantuan rekan Novi untuk ke depan. Tantangan pertama saya adalah Anda harus menunjukkan responsif total, nggak boleh malu-malu. Ya, orang sukses, orang hebat itu nggak boleh malu-malu kalau diberi perintah positif. Kalau perintahnya negatif, tolak. Itu adalah orang hebat. Tapi kalau orang hebat diberi tantangan positif, selalu responsif, nggak malu-malu, total semangat. Oke, siap menerima tantangan? Siap. Oke, silakan kita mulai. Kita bareng-bareng. Oke, sekarang berdiri di depan masing-masing. Oke, kita bareng-bareng ikuti yang di sini. Oke, siap. Silakan. Ayo, Mbak Novi. Ayo, jangan sampai ada yang kalah. Oke, lanjutkan. Semua diam, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Kelompok lain diam dulu. Lihat. Semangat atau tidak mereka? Oke. Yang total. Kasih bokongnya, bokong. Oke. Kelompok 2. Jangan sampai kalah. Ayo Pak, ya ini akan masuk. Oke, kita lihat. Oke, terima kasih. Kelompok 3 jangan sampai kalah. Oke, ikuti gimana? Oke. Oke, kita sama-sama lagi. Jangan sampai kalah. Oke, kelompok 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi TikTok itu adalah sebuah aplikasi. Kalau di HP Anda mau diinstal di Play Store itu TikTok gitu, itu bisa diinstal. Ini kira-kira sesuatu yang positif atau negatif? Ya, saya ambil dari sisi positifnya. Ada nggak yang TikTok tadi merengut, ada nggak? Ada nggak yang diem aja, ada nggak? Ada kan? Ada nggak yang badannya tidak bergerak sama sekali? Nggak ada. Apa berarti pelajaran yang kita dapat hari ini? Kerjasama. Tuh, kerjasama. Terus apa lagi?
lagi? Ada yang paling apa ya? Paling utama di situ. Apa itu? Selalu gembira. Selalu gembira. Selalu gembira. Betul. Ini adalah hal-hal yang gembira. Kalau kita melakukan sesuatu, baik itu tugas dari atasan, kemudian hadiah kita, kalau kita lakukan gembira, kita lakukan dengan senang, senyum, hasilnya gimana? Bagus. Targetnya berapa? Tas itu berapa sih satu hari? 2,5. Kalau dengan merengut, kalau dengan sakit gigi, capek nggak 2,5? Nggak capek. Gimana mau capek om merengut aja? Ya. Tapi kalau kalian ini senyum, gerak, nggak senyum sendiri ya, senyum, terus kemudian semangat gitu ya, terus gembira melakukannya 2,5 kecil, 5 boleh gitu. Nah, kita ulangan kelima coba. Ya. Oke, itulah tantangan pertama kita. Ya, sesuatu yang dilakukan dengan gembira akan menghasilkan hal yang besar yang tidak ada di pikiran kita sebelumnya. Oke, masih semangat? Siap tantangan kedua? Siap tantangan kedua? Oke, tantangan kedua saya adalah orang-orang hebat, orang-orang sukses itu kalau bekerja atau melakukan sesuatu, satu hal yang harus dilakukan adalah jujur. Jujur adalah hal yang harus dilakukan. Kalau saat kita diberi tugas dan belum menguasai, jangan berkata siap dikerjakan, tapi siap dikerjakan dengan latihan atau dengan training. Karena saya belum mampu itu adalah jujur. Mengakui bahwa dirinya belum siap diberi tugas, maka dia sudah jujur. Tapi dia siap diberi tugas dengan pelatihan atau training sebelumnya. Itulah jujur. Yang kedua, orang sukses atau hebat itu setelah jujur, yaitu selalu cekatan atau responsif. Setiap diberi perintah langsung melaksanakan, tidak menunda. Rekan-rekan di sini semuanya sudah menikah? Ada yang masih bujangan? Siapa ya? Ada yang muda juga? Enggak ada ya? Nah, kalau ada tantangan seperti ini, misalkan nih saya tanya ini siapa ya? Mas Gopur nih. Mas Gopur udah punya istri? Ya. Mau istri lagi? Ya. Nah, itu tantangan ya, tantangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau diberi sebuah tantangan atau tugas, dia responsif, cekatan, langsung melakukan, enggak nunda. Karena mengapa? Yang memberi tugas itu pasti sudah tahu kalian bisa. Pimpinan atasan kita kalau memberi tugas kepada kita, pasti mereka tahu kita bisa. Berarti kalau kita diberi tugas atau diberi perintah, ditunda atau dilaksanakan langsung? Iya. Itulah ciri-ciri orang sukses atau orang hebat. Yang ketiga, setelah jujur kemudian ada diberi tantangan responsif, yang ketiga adalah penuh semangat. Apa itu penuh semangat? Apa bedanya dengan responsif? Semangat adalah dia fokus mengerjakannya dengan tanpa ada apa namanya ya, ganjelan atau apa ada sesuatu ya. Itu penuh semangat. Jahitan ini 5 menit beres, langsung jahit 5 menit. Nggak tahu tidak usah berpikir nanti 7 menit atau 8 menit, nggak usah, langsung lakukan dengan semangat. Saya yakin 5 menit akan nyampe. Itu adalah semangat. Berarti kuncinya ada berapa tadi? 3. Orang hebat dan orang sukses apabila diberi tantangan adalah yang pertama jujur, yang kedua cekatan, yang ketiga semangat. Oke? Anda bisa melakukannya itu? Bisa. Bisa kalau saya kasih tantangan untuk melakukan seperti
Bisa? Oke, siap siap kasih tantangan kedua? Oke, sekarang siapkan pensil Anda atau pena Anda masing-masing. Oke, ada yang nggak bawa? Nggak ada? Oke, rekan Novi, ada kertas kerja di balik rekan Novi, jadi maksudnya ditutup. Silahkan dibagi, jangan dibuka dulu. Saya minta kejujuran Anda, tidak boleh dibuka dulu. Oke, dibagikan. Oke, di bagian bawah yang sudah dapat, coba pensilnya dicoret sedikit gitu untuk memastikan bahwa bisa dipakai. Coret aja sedikit. Bisa ya, pastikan bisa. Kalau yang nggak bisa, langsung tuker. Oke, langsung tukar. Bisa ya? Oh, nggak bisa? Ini Pak, ada yang nggak bisa, tolong rekan Jenny. Oke. Oke, sudah? Panitia kalau mau ikut silahkan. Tapi hadiahnya hanya untuk peserta. Tantangan Pak Putra mau ikut? Oke? Pak Putra mau ikut? Oke, sama Mbak Nadia, rekan Nadia. Oke, satu. Berarti rekan Putra mau ikut. Oke. Sekarang mohon ditampilkan jam. Oke. Tantangannya adalah di lembar kerja ini ada beberapa pertanyaan. Jangan dibuka dulu. Cara menjaganya adalah minta kejujuran kalian. Terus semua tugas itu harus dilakukan berurutan, nggak boleh meloncat apalagi dari belakang ke depan. Jadi harus urut dari pertama angkanya, kedua, ketiga sampai terakhir. Oke? Paham? Oke ya. Terus kemudian yang kedua, Anda harus cekatan. Siapa yang cekatan itulah yang akan menjadi pemenang di bidang apapun. Kalau Anda tidak cekatan, jangan bermimpi menjadi seorang pemenang. Semua kompetisi, semua lomba, apabila dilakukan dengan cekatan, maka hasilnya adalah juara. Ketiga, semangat. Apabila kita mengerjakan sesuatu semangat, di kompetisi apapun kalau kalian semangat, satu, itu akan meningkatkan motivasi Anda untuk sampai di garis finish pertama kali. Yang kedua, semangat Anda itu akan membuat pesaing-pesaing Anda jatuh. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang pemenang, harus semangat. Gak boleh loyo, harus semangat. Siap menjadi juara? Siap. Siap menjadi pemenang? Siap. Oke, dari hitungan ketiga kita mulai. Ikuti semua petunjuknya dengan urut dan semangat. Kalau diberi perintah, misalkan diberi perintah, harus lakukan. Kemudian ingat di sebelah kanan Anda itu ada teman Anda. Di sebelah kiri Anda ada teman Anda. Contoh, misalkan rekan siapa ini? Andi ya. Sebelah kanan Anda siapa Pak? Matahari. Oke, sekarang rekan Subroto ya. Sebelah kiri ada? Iya. Ada yang nggak kenal nggak ini? Ada yang nggak kenal nggak? Kenal semua dong. Kita kan saling menyayangi. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, karena kita semua menyayangi, semuanya kenal. Oke ya. Mulai dari hitungan ketiga kita mulai tantangannya. Oke. Perhatikan di sini ada waktu. Kalau ini berarti menunjukkan pukul 10:34 ya. Tadi pukul 10:34. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Balik, kerjakan mulai dari sama 1. Lakukan. Kerjakan. Ayo. Saya sudah nomor 10. Oke, bagus. Saya sudah tidak nomor 10. Oke. Buat lawan-lawan kalian
Terus. Ayo terus. Ini musiknya bagus. Oke. Oh. Oke. Berdiri menghadap ke sini. Berdiri menghadap ke sini. Oke. Ini. Oke, di belakangnya. Ada dua rekan kita yang sudah finish. Ayo jangan sampai kalah. Ayo terus. Mereka sudah finish. Lumayan apa? Oke, tak kasih tahu caranya ya. Pertanyaannya mudah-mudah atau enggak? Oke, pertanyaannya tidak sulit, mudah. Oke, tapi ingat, satu hal yang mudah, kadang-kadang kita takabur, kita sombong. Akhirnya pekerjaan kita menjadi berat. Padahal mudah. Oke, semuanya pemenang di sini. Tidak ada yang kalah karena kalian sudah maju semua, nggak ada yang duduk. Ya, semua maju, semua jadi pemenang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, tapi dari semua pemenang ini pasti ada yang terbaik. Kalian harus tahu, semua pemenang apabila dikumpulkan jadi satu pasti ada yang terbaik. Tadi yang pertama kali berangkat siapa ya? Mbak Tari. Tolong Mas dimunculkan kunci jawabannya. Oke, tolong dicek. Saya minta bantuan Pak Jenny. Bisa dicek ini jawabannya apa? Ini apakah benar? Kita verifikasi benar enggak? Ya. Oke, kesempatan pertama adalah yang pertama kali. Kalau benar langsung bilang ya, Mas Pak Jenny. Langsung aja. Oke. Baliknya juga ada. Ya. Oke, rekan lain bisa bantu. Rekan Juliana mungkin bisa bantu. Oke. Atau rekan lain Novi, Kak Novi. Ya betul, Mbak, Mas. Oke, mana yang pertama? Yang nomor dua? Nomor dua? Ya. Nah, ya, betul ya. Oh, ada yang salah? Ada yang salah? Nah, lingkaran semua instruksi pada nomor ini. Oke. Ada yang salah? Oke, yang nomor dua. Oke. Mbak Suntari, saya kembalikan jawabannya. Oke, betul? Salah juga. Buat yang ketiga. Oke, yang nomor 4. Oke, yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Coba dimunculkan yang benar, Mas. Oke, dimunculkan yang benar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan-pertanyaan mudah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sulit, kadang-kadang kita sombong pada diri kita sendiri. Akhirnya menjadi berat. Tetapi secara umum jawaban kalian dari 20 itu benar. Hanya 1 atau 2 yang salah. Itu hal yang wajar. Sesuatu yang wajar. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nanti dikoreksi, itu dibawa saja. Kemudian saya minta Mbak Suntari dan Mbak Frida tinggal di tempat. Oke, yang lainnya silahkan duduk kembali. Oke, Mbak Frida dan Mbak Suntari tinggal dulu. Yang lainnya duduk depan. Oke, Mbak Frida, Mbak Suntari. Ini adalah orang-orang optimis. Orang-orang yang bekerja dengan cepat. Orang-orang yang bekerja dengan tanpa ragu. Maka mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik tadi. Mengapa? Karena waktunya lebih cepat. Oke? Sepakat ya untuk hari
ini? Oke. Nah, setiap pemenang dan juara itu harus diberi hadiah atau penghargaan. Ya, diberi hadiah atau penghargaan. Oke? Ya, oke? Paham ya? Oke? Nah, hadiahnya ini. Saya punya hadiah untuk pemenang. Mbak Sutari yang pertama, karena dia yang pertama, maka saya beri hadiah yang cang jubel. Yang kedua yang flat ya, yang kedua yang flat. Oke, terima kasih, kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Tapi ingat, hadiah itu harus dirayakan. Oke, Mbak Sutari, kalau tidak dibuka. Oke, dibuka. Yang lainnya menyaksikan. Inilah pemenang kita. Yang lainnya tidak boleh ada iri, tidak boleh ada dengki. Kita harus berbesar hati. Pemenangnya adalah ini loh, pemenangnya. Oke, dibuka lagi. Ya, dibuka lagi. Oke, buka lagi Mbak Sutari. Enggak, buka lagi. Oke, terus. Oke. Iya. Terus coba satu batang dimakan. Satu keduaan dimakan. Oke. Ya nggak apa. Nggak ada yang alergi kan Mbak Sutari sama Mbak Frida? Cepat. Ya, langsung dimakan. Gimana rasanya Mbak Frida? Enak ya. Rela dibagi-bagi sama temennya. Rela. Nah ini sudah juara, juga mau berbagi, mau share. Tepuk tangan Mbak Frida. Rasanya enak juga. Enak Pak. Oh, enak banget ya. Ada kacangnya gitu kan? Iya. Oh, enak lagi ini. Inilah yang terbaik tadi. Maka plusnya plus kacang. Ya, enaknya lebih ya Pak ya. Oke. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Apabila kita menjadi juara, apabila menjadi seorang pemenang, maka rayakanlah. Maka harus dirayakan. Apakah itu sederhana atau meriah? Agar ada pengakuan, inilah juaranya. Agar yang lain bisa introspeksi. Mengapa saya tadi kalah? Mengapa saya tadi tidak menjadi juara? Oke ya? Paham itu ini? Oke, berikutnya slide Pak. Guys. TikTok, kemudian apa lagi tadi? Ini tadi pertanyaan tadi, kemudian apalagi tadi tantangan pertama kita yang di TikTok tadi ya. Oke. Hal-hal yang seperti itulah yang kita sebut sebagai era disruption. Apa sih era disruption itu? Apa sih era disruption itu? Era disruption adalah suatu era yang memungkinkan kita mudah, cepat, dan praktis melakukannya. Contoh, sekarang wabah apa sekarang? Corona. Mengapa corona begitu cepat? Karena dia mengikuti rumusnya era disruption, cepat menyebar. Oke? Yang kita lakukan tadi yang pertama TikTok. Ada tahu dari mana TikTok itu? Dari sosial media. Sosial media dilihat di apa? Di handphone ada masing-masing. Pertanyaannya cukup sederhana. Ada nggak dari kalian yang nggak punya handphone? Ada. Kalian mau nggak punya handphone? Nggak mau. Generasi Z, generasi kita, generasi milenial, mungkin ada yang masih muda, itu tidak akan lepas dari handphone. Handphone untuk apa? Untuk memudahkan, mempercepat, dan membuat praktis semua yang akan kita lakukan. Jangan salahkan para ibu-ibu sekarang kalau ditanya suaminya, "Mah, hari ini makan apa?" "Beres ya." Terus, "Ya."
Ma, sekarang waktunya bayar, misalkan bayar listrik. Oh, beres ya, sudah selesai. Loh kok sudah? Cepet dari mana itu? Ya, dari cukup 1-2 kali klik selesai dah. Mau transfer 1-2 kali klik selesai. Itulah yang kita sebut sebagai era Datsun. Sebuah era yang akan menghapus tatanan yang lama, yang harusnya dulu masak dulu baru mateng, sekarang tinggal 1-2 klik mateng di tempat makan udah. 1-2 klik uang kita sudah nyampe, nggak perlu pakai sepeda mancal dan sebagainya, nggak perlu. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya. Nah, jadi ada budaya baru di zaman sekarang, ada budaya baru yang kita sebut sebagai disruption tadi, era disrupsi kalau bahasa Indonesia. New culture, new evolution. Budaya baru, kemudian perubahan yang baru. Oke, kita lanjut. Oke, next. Nah, contoh ini. Ini contohnya. Ada Gojek, kemudian ada. Oke, berikutnya next ya. Nah, ini ada GoFood. Terus, nah ini mau beli pakaian nggak perlu ke pasar, cukup OLX, Shopee, cukup Bukalapak, cukup Tokopedia, sampai ya. Kalian punya nggak ini? Ada nggak di HP kalian? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Pas Fajar punya nggak? Punya. Bu Resmi punya? Nggak punya? Oh, mungkin yang lain ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi inilah. Terus berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal itu? Pertanyaannya ada dua. Mau menggunakannya atau menghindarinya? Apa yang kita lakukan? Kalau kita menghindari hal-hal tadi, menjauhi hal-hal tadi, maka siap-siaplah kalian ditinggalkan. Hal-hal tadi adalah sesuatu yang harus dimainkan. Mengapa harus dimainkan? Seorang pemain apapun, maka dia pada saat masuk ke gelanggangnya, masuk ke lapangannya, itu pasti punya visi. Apakah cukup hanya main-main atau main untuk menang? Ini ada Mas siapa ini? Fandi. Ini tim ketua timnya futsal kita. Kalau Mas Fandi di kompetisi futsal mewakili KIB masuk ke lapangan, visinya menang atau hanya main-main, Mas? Menang. Kalau visinya menang, maka menang itu mudah atau susah, Mas? Susah. Musuhnya lawannya berat. Oh, lawannya berat, tapi dihadapi nggak? Hadapi. Nah, apapun lawan kita, sebesar apapun, setinggi apapun, sekuat apapun, apabila misi kita adalah menang, maka akan kita lawan mereka. Maka era Datsun perlu dihindari atau dimainkan? Mainkan, sepakat ya? Kita mainkan era Datsun, jangan dihindari. Kita ambil sisi positifnya, sisi negatifnya kita buang. Oke, kita lanjut. Kita playing to win. Kita mainkan untuk menang, untuk menjadi seorang juara. Kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan harusnya adalah innovation. Contoh, rekan Masud di bagian apa rekan Masud? Produksi. Inovasi apa yang harus dilakukan agar kita berbeda dengan yang lain, Mas?
Oke, minta aja. Kira-kira ada nggak ide rekan Masud bahwa target 2,5 tas itu kecil? Apa idenya? Apa inovasi yang disarankan oleh rekan Masud? Kira-kira apa? Atau mungkin jahitnya harus pakai mesin komputer? Kerjanya harus jangan mengandalkan manual saja. Oke, tepuk tangan. Jangan mengandalkan manual. Oke, terima kasih rekan Masud. Saya mau yang juara tadi, rekan Suntari. Di bagian apa Mbak Suntari? Oke, bagian produksi juga. Kira-kira inovasi apa agar produksi Anda melebihi kajian? Lebih komunikasi dan lebih kerjasamanya. Oke, lebih komunikasi. Oke, tepuk tangan untuk rekan Suntari. Dua hal tadi itu adalah benar. Inovasi itu apakah harus membuat sesuatu yang wah? Apakah harus membuat sesuatu yang dipuja oleh orang lain? Inovasi itu dimulai dari kita sendiri. Kita mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan kita. Itu adalah sebuah inovasi. Seperti Pak rekan Masud, harus jalan manual, harus menggunakan alat-alat canggih. Kalau perusahaan sudah menyediakan alat-alat canggih, jangan didiamkan. Kalau orang lain tidak melirik, kalian yang harus memulai dulu melirik, belajar. Kalau yang lain pulang, kalian sempatkan belajar itu dan kuasai itu. Orang-orang yang mempunyai inovasi tinggi tidak akan mati dengan cepat. Teman-teman yang kerjaannya cepat, saya yakin akan sulit untuk dikejar yang lain. Komunikasi. Bekerja itu adalah sebuah tim, bukan individu. Kita bekerja di KB adalah sebuah tim. Komunikasi dibutuhkan. Bagaimana cara inovasi komunikasi? Lakukan, jangan diam. Kalau kalian diam, siapa yang kenal kalian? Nggak ada. Tapi kalau kalian bicara dengan proporsi yang benar, dengan materi yang benar, pada lingkungan yang benar, maka kalian akan dikenang. Kalau punya ide, matangkan. Pastikan bahwa ide itu masuk. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, bisa dibantu. Lanjut, next. Adaptasi lingkungan. Apa yang dimaksud adaptasi lingkungan? Seseorang yang bisa bertahan hidup seperti Charles Darwin ya bilang, yang bisa bertahan hidup adalah orang yang bisa beradaptasi, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling hebat, tapi hanya orang yang bisa beradaptasi. Kalau kalian masuk kepada lingkungan kalian, misalkan masuk ke produksi, adaptasilah di produksi. Jangan bergaya seperti orang QC. Kalau kalian seorang QC, maka beradaptasilah sebagai seorang QC. Jangan sebagai seorang produksi dan sebaliknya. Kita lanjut. Perencanaan yang matang. Kalau punya inovasi, rencanakan dengan matang. Jangan tergesa-gesa. Saya punya ide, masih mentah langsung keluar-keluar. Malu nanti ada. Matangkan dulu. Saya punya ide ini, oke saya kuasai dulu. Setelah saya kuasai, saya keluarkan. Kita matangkan dulu. Berikut, memperhatikan detail. Sebuah inovasi atau ide harus ada detailnya. Jangan sampai pada saat kita komunikasikan nanti ditanya sesuatu yang mudah, kita susah untuk menjawabnya.
Kita harus detail. Berikutnya, komunikasi kan bersosialisasi. Bagaimana cara komunikasi dan sosialisasinya? Ya tadi, komunikasikan. Pak Masud punya mesin yang baru, komunikasikan. Gini loh caranya. Kalau tidak bisa, tanya yang tahu. Misalkan itu adalah mesin komputer, tanya ke orang-orang komputer. Komunikasikan. Kemudian berikutnya ide datang lalu improvasikan. Lalu ide akan datang dan improvekan. Improve itu kembangkan. Oke ya, itu inovasi. Berikutnya, masih ada waktu? Oke, kita lanjut. Berikutnya, manfaatkan teknologi. Seperti yang kita lakukan tadi, manfaatkan teknologi. Era disruption, era perubahan, itu butuh kecepatan. Nah, kecepatan itu ada di mana? Di teknologi. Mau ke Pandaan, lari, nggak zamannya lagi. Pakai motor, ya. Pakai motor engkel diselah dulu, nggak zamannya lagi. Pakai metik, iya, tinggal muter sudah sampai. Oke ya, itulah gambarannya. Pilih, gunakan, dan manfaatkan smartphone. Saya sudah yakin kalian sudah punya smartphone. Pilih yang terbaik untuk kalian. Jangan asal milih. Saya butuhnya untuk ini, berarti saya butuh yang ini. Oke ya. Belum tentu smartphone yang paling canggih itu akan membawa Anda menjadi bermanfaat. Smartphone setelah kita dapatkan di tangan, ya jangan dibuat ngeprank, jangan buat nonton film-film sehingga bermutu, tapi harus untuk mencari ilmu dan informasi agar kita tidak mati. Lanjut, membantu mengelola prioritas. Apa itu? Ya kalian harus punya jadwal. Prioritasku hari ini adalah ke Pak Gundul, jam sekian ketemu dengan manajer misalkan produksi dari PT mana. Oke. Cara ingatannya di mana? Ya di HP Anda, kamu alarm. Saya jam 6 ketemu ini muni titit. Maka prioritas Anda tidak terlewatkan. Jangan buat main game saja. Ya. Memastikan tepat waktu. Ada alarm di situ. Kalau di KIP masuk jam 7, alarmnya jam berapa? Jam 5. Setengah 5. Kalau ada yang bilang aku telat, dan HRD dipulangkan, dia nggak salah HRD-nya ya, karena Anda tidak menggunakan teknologi untuk memastikan tepat waktu untuk mengingatkan Anda. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, jangan pernah merasa puas. Saat era adoption, kalau Anda cepat puas, maka kalian akan menemui yang namanya zona nyaman. Bahaya. Kalau sudah nyaman, apa yang dilakukan orang itu? Diam, nongkrong, rokok-rokokan, terus ngobrol, lupa waktu, lelet, nggak asik. Itulah zona nyaman. Orang hebat dan orang sukses pada saat dia sudah berada di finish targetnya, maka dia akan berpikir target berikutnya, enggak pernah puas. Oke? Itulah jangan cepat puas. Mendapat pujian, tetap rendah hati. Saat orang sudah mencapai targetnya, sudah mendapatkan penghargaannya, pujian akan datang. Tapi tetap rendah hati, jangan cemowo. Aku lo nomor 1. Pada saat kalian ada di tempat paling tinggi, maka orang-orang di bawahmu itu mudah lihat kamu. Iki lo sing tak contoh.
Nah, apa di pikiran mereka? Ya piye carane ngalahne iki? Kalau kalian cepat merasa puas mendapat ujian, tidak rendah hati, terus kalian sombong, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, tidak ada yang bisa menjatuhkan saya yakin pada detik kedua kalian akan jatuh. Karena yang menjatuhkan adalah diri kalian sendiri, kesombongan kalian sendiri. Dengan sombong, mata kita gelap, kita tidak tahu pesaing kita, maka di sebuah tikungan mereka akan menyalip kita dan kita tidak bisa mengejarnya lagi. Oke, kita lanjut. Terus bergerak maju, pantang berhenti. Oke, jangan berhenti, terus bergerak maju. Berikutnya harus pujian, tetap harus pujian. Kalau pujian pertama sudah kalian dapat, harus ada pujian yang kedua, harus ada pujian yang ketiga, tidak boleh berhenti. Sepakat di sini? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah inilah saya. Kalau kalian sudah melakukannya tadi, maka endingnya kalian adalah sebagai pemenang. Oke? Siap menjadi pemenang? Siap menjadi orang hebat? Siap menjadi orang sukses? Apa kabar? Oke. Waktu sudah selesai? Selesai ya? Oke, gamenya nanti dipakai nanti aja. Oke, makasih. Selamat siang. Salam sukses untuk semua.